Hai Sobat UNES, senang sekali nih pada kesempatan kali ini bersama saya Tuti Wijayanti dalam segmen Kata Pakar. Dan tentunya pada kesempatan kali ini sudah hadir seorang pakar yang sangat luar biasa sekali, sangat cantik dan juga sangat menginspirasi tentunya. Nah, penasaran siapakah beliau? Langsung saja saya perkenalkan, beliau adalah Profesor Dr. Isti Hidayah MPD. Halo Prof, Halo juga Mbak Tuti. sehat Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Iya. silakan bisa say hello dulu Prof bersama Sobat UNES Oke. memperkenalkan diri. Iya, terima kasih Mbak Tuti. Sahabat UNES dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, saya Isti Hidayah dari Prodi Pendidikan Matematika FMIPA UNES. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Iya. Jadi nih, ceritanya nih ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait apa sih dan seperti apa dan bagaimanakah alat peraga matematika. Nah, mungkin di segmen-segmen sebelumnya gitu ya, kita pernah bahas nih terkait dengan alat peraga matematika salah satunya. Nah, di sini kebetulan karena sudah ada pakarnya nih, di mana beliau itu sudah menciptakan berbagai macam alat peraga. Jadi mari kita bahas bersama gitu ya, cari tahu bersama sebenarnya alat peraga matematika tuh sepenting apa sih begitu ya. Kemudian seperti apa hilirisasi dan lain sebagainya itu. Nah, Prof, jadi begini, ini kan tentang Prof Isti nih, ini kan mengembangkan terkait alat peraga matematika. Seberapa penting sih Prof alat peraga matematika yang sudah Prof Isti ciptakan gitu ya, temukan gitu bagi halayak pada umumnya? Oke, terima kasih Mbak Tuti. Jadi itu untuk pembelajaran matematika khususnya untuk anak usia pendidikan dasar ya SD dan SMP, karena matematika itu kan abstrak. Jadi membutuhkan sebagai mediasi untuk membantu anak yang pada taraf berpikir operasional konkret sehingga dia bisa mengikuti pembelajaran itu dengan baik. Oke. Jadi sebenarnya juga alat peraga konkret atau media konkret itu juga dibutuhkan juga tidak terbatas pada anak usia SD SMP. Sebuah penelitian mengatakan untuk sampel sampai perguruan tinggi pun dengan materi yang beda itu masih perlu Iya, perlu gitu ya. untuk visualisasi mengkonkretkan sesuatu yang abstrak Iya begitu. setuju sekali. Jadi untuk mengkonkretkan sesuatu yang abstrak, karena Iya, biasanya kita hanya belajar terkait rumus-rumusnya gitu ya, iya. membayangkan saja. Nah, kalau ada alat peraga kan lebih jelas gitu ya, Prof ya, Heeh. yang dimaksudkan apa. Nah, kalau latar belakang dari kenapa sih akhirnya Prof Isti tuh menemukan atau menciptakan alat peraga ini tuh karena apa, Prof? Apa sebelumnya ada Iya. pengalaman tertentu Iya, begitu? sebenarnya semasa sekolah memang Mhm. sudah senang dengan matematika ya, Oh waktu gitu itu, ya? dikenal dengan berhitung begitu. Mhm. Kemudian, saat, menjadi tenaga edukasi di UNES waktu itu IKIP Semarang begitu, Iya. ada pengalaman diajak oleh dosen senior untuk, melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, yaitu Mhm. tentang alat peraga. Mhm. Kemudian, dilakukan penelitian. Mhm. Jadi penelitian tentang alat peraga matematika ini sudah kami lakukan sejak tahun 1992 Udah tentang lama ya? ketersediaan. Iya Jadi, iya iya. betapa pentingnya tetapi keadaan di lapangan itu, tidak ada, hanya, di bawah 30% Mhm. ketersediaannya. Mmm. Jadi sesuatu yang memprihatinkan begitu Iya iya. ya. Nah sehingga sejak saat itu alhamdulillah dengan, dukungan dana tentunya Iya. lewat sebuah kompetisi ya, Mhm. alhamdulillah juga sambil belajar Mhm. kami kembangkan hingga saat ini. Jadi sudah lumayan 20 tahunan ya, Iya, untuk ya dengan mengembangkannya. inovasi-inovasi yang kami lakukan begitu. Oke. Nah, sebenarnya alat peraga ini tuh yang membutuhkan tuh siapa saja sih, Prof? Apakah untuk anak-anak saja kah atau guru juga perlu kah atau khalayak umum juga sebenarnya juga butuh untuk alat peraga ini gitu? Iya, di awal itu pengembangan alat peraga untuk klasikal, artinya itu untuk memfasilitasi guru. Jadi Mhm. guru itu, menggunakan alat peraga untuk mudah menjelaskan kepada anak dan paling Mmm. tidak itu alat peraga untuk klasikal Mhm. didemonstrasikan di depan kelas itu juga, anak bisa mendemonstrasikan tetapi kan terbatas dan Mhm. alat peraga itu, hanya ada di kelas. Mhm. Nah itu sampai sekitar, 3 tahun Mhm. terakhir ini ya, Mhm masih mhm. yang dikembangkan adalah, alat peraga untuk klasikal atau kelompok. Jadi yang mengadakan kan tentunya sekolah. Mhm.
Orang tua tidak, karena itu kan urusan sekolah kan begitu. Iya Nah, iya. kemudian yang terakhir ini yang kami kembangkan yang terbaru itu adalah alat peraga individual Oh gitu. gitu. Jadi individual itu untuk memang sebagaimana nanti anak kebutuhannya seperti alat tulis begitu. Mhm Jadi tanggung mhm. jawab orang tua juga gitu, karena memang butuh anak itu. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini kan juga ini ya Itu, Prof ya, iya. semakin harus didekatkan dan juga ternyata itu apa ya, orang tua juga sangat membutuhkan karena saya sendiri juga kalau misalnya lagi, apa namanya, membantu anak belajar itu ternyata juga ini tuh yang dimaksudkan apa gitu kan, kalau tidak ada alat peraga juga ternyata juga susah gitu ya. Nah, Iya, jadi, ini kan tentang risetnya Prof Isti ini kan sudah sangat lama itu ya Prof iya. ya, tadi 20 tahun ya? Atau sebelumnya juga sudah pernah melakukan riset-riset Ya tersebut? itu, dari ketersediaan kemudian Mhm mengembangkan, berkembang ini, efektif untuk pembelajaran yang mhm seperti apa dan mhm. terus hingga, akhirnya ke hilirisasi gitu. Heeh Jadi heeh. kalau, beberapa tahun sebelumnya kan, hanya implementasi Iya efektif gitu. iya Ya sekarang alhamdulillah untuk, Ristek-Dikti ya iya waktu itu iya yang sekarang, Kemenristek-Brin itu iya. memang dengan skema-skema penelitian yang ditawarkan secara Mhm. kompetitif nasional itu, memang sudah, menuntut menuntut hasil atau luaran tertentu begitu. Jadi Gitu ya? sebenarnya, saya berusaha untuk mengambil kesempatan itu sambil belajar Oh sebenarnya gitu ya? dan, sampai ke hilirisasi itu Heeh. bukan karena, kita suka-suka tidak, ya Mhm. karena skim ini menuntut seperti ini. Jadi sekaligus melakukan riset sebenarnya sekaligus untuk belajar gitu. Gitu ya? Jadi, ya berterima kasih. Jadi kalau dari Prof Isti nih untuk mendekatkan hasil risetnya Prof Isti kepada khalayak umum gitu atau pengguna itu Iya. caranya seperti apa Prof? Ya ini kaitannya dengan hilirisasi, Mhm orang akan apa, di mindset orang itu kalau hilirisasi biasanya kan teknologi ya, mhm. orang, sains atau teknik begitu, Iya tapi ini kan pendidikan. iya. Jadi memang ada sesuatu yang agak berbeda. Mhm Hilirisasinya memang alat peraga sebagai teknologi itu, didekatkan kepada pengguna. Nah, mhm pengguna alat peraga bagi, kami itu adalah guru, siswa, mhm orang tua juga mhm sekarang mhm. Harus Iya berpartisipasi betul. untuk kepedulian terhadap putra-putrinya kan Iya. begitu, juga industri. Industri Jadi juga ya? iya, jadi tidak hanya industri, Iya. tetapi saya lebih kepada, siswa dan guru. Apa saja sih ini yang sudah ditemukan, kemudian seberapa pentingnya, penggunaannya bagaimana, fungsi dan lain sebagainya? Iya iya, terima kasih Mbak Tuti. Sebenarnya mungkin, bukan menemukan ya, Iya, ya tapi, berusaha untuk memanfaatkan yang sudah ada mhm, sehingga bisa, apa, menarik bagi anak, mhm mhm, kemudian juga memfasilitasi untuk, dia bereksplorasi, mhm mhm, ber-inquiry, mhm. kemudian tentunya adalah, pembelajaran matematika menjadi menyenangkan dan menarik itu Iya iya, sebenarnya gitu, nggih. Jadi untuk alat peraga yang kami kembangkan mhm. itu, sekitar ada 27 Oh jenis, banyak itu ya, untuk penanaman konsep, mhm SD, mhm, SMP. Satu, jenis alat peraga itu bisa digunakan yang sama, bisa mhm, digunakan untuk pembelajaran di SD maupun di SMP. Nah, yang mmm, membedakan adalah aktivitasnya. oh Nah, aktivitasnya, sehingga di dalam, produk yang kami hasilkan itu, mhm. selalu diikuti dengan istilahnya manualnya. Oh Jadi, begitu? manualnya itu bagaimana, anak bisa menggunakannya gitu. Jadi di Iya, sini ada manualnya dan tentu saja ini manual ini adalah salah satu alternatif. heeh, Bisa jadi saja semacam dikembangkan kayak lain gitu panduan ya. gitu ya? Ya, ini Heeh, satu alternatif bisa saja, terutama kan tetap ditentukan oleh guru. heeh, Jadi iya, misalnya guru akan mengembangkan dengan model tertentu mhm, atau strategi yang seperti apa, ya bisa saja dimodifikasi. Ini hanya sebagai contoh begitu, nggih. oke, Nah, tadi saya mengatakan untuk penanaman konsep ada 27 dan, mhm. ada beberapa yang untuk kreativitas. Oh ada Jadi juga memang ya? untuk iya, untuk rekreasinya Mhm anak, untuk, mhm, tidak hanya untuk pemahaman konsep, mhm. tetapi satu hal lagi yaitu untuk mengembangkan karakter anak Oh, ya. ada juga ya Iya mengembangkan iya, karakter nanti lewat mungkin bisa, sains, lewat kami matematika ini ya? jelaskan gitu. Nah ini, Oke, salah satu contoh untuk, dengan alat peraga ini anak nanti akan menemukan bahwa mhm, perkalian 2 bilangan itu
oh ternyata pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Iya. Kalau zaman saya dulu kan pokoknya gitu. Kok Pokoknya bisa iya seperti bener itu bener. gitu ya? Kan kata bu guru seperti itu gitu. Kalau Heeh. sekarang dengan dengan bantuan alat peraga Iya. ini, kemudian ada manualnya, anak melakukan aktivitas-aktivitas yang dituntun Heeh. sehingga anak seolah-olah menemukan sendiri. Dan Contohnya seperti apa itu, kata Prof? jadi ini ada tiga fakta ya. Mhm. Jadi ini kan disepakati ini satu satuan begitu, satu Mhm satuan mhm. gitu ya. Kemudian ini mungkin kotak-kotaknya kan dibagi menjadi 6. Jadi Iya. bagian 6 bagian yang sama, maka satu bagian menyatakan 1/6 kan Iya begitu. betul. Nah, kemudian ini warna yang berbeda, ini Mhm. adalah nanti anak akan menghitung luas. Jadi konsep pendekatannya dengan konsep luas Oh daerah begitu. persegi panjang. Ini kan menyatakan 2 bagian dari Iya. 3. Jadi ini Iya 2/3, betul. yang ini 1/2. Iya betul. Nah, 2/3 kali 1/2 itu kan luas ini anak tahu panjang kali lebar. Nah, Iya. ini berapa gitu. Nah, ini berapa itu bukan hasil dari 2/3 kali setengah, tetapi anak dari oh ini 1/2 dari 6. Iya. Berarti ini 2/6. Ya, Gitu. jadi dengan kondisi seperti ini, oh 2/3 kali 1/2 itu Iya. 2/6. Satu fakta diperoleh. Ini Iya kondisi iya iya yang betul berbeda betul. memang sudah didesain seperti itu. Iya. Nah, anak akan menghasilkan perkalian ya Iya. ini dengan fakta yang kedua dan fakta yang ketiga. Oh iya ya betul kemudian ya. anak digeneralisasikan kalau begitu, Heeh. anak menemukan sendiri. Nah, Iya menurut iya. teori pembelajaran kalau dia menemukan sendiri itulah pembelajaran Ingatannya juga bermakna. lebih itu ya, Prof Lebih ya. tahan lama Iya gitu benar benar katanya benar. begitu. Saya bahkan Menurut baru teori. kepikiran sekarang, Prof. Jadi Ah, sebelumnya itu kan taunya ya pokoknya seperti ini, rumusnya begini gitu ya. sekarang tidak harus konstruktivis sesuai dengan Heeh. tuntutan kurikulum Heeh, yang iya berlaku betul gitu. betul. Wah, J. keren. Oke. Nah, Kalau yang ini, Prof. kemudian ya ini yang salah satu contoh untuk yang Mhm. konsep. Untuk yang ini juga volume balok dan kubus untuk Mhm. konsep juga. Oh gitu Nah, ya. kalau yang ini adalah untuk yang kreativitas. Mungkin Mhm. sahabat UNES ini itu sudah dikenal oleh sahabat UNES semua ya. Mhm. Nah, tetapi di sini itu bukan menciptakan tapi aktivitas yang kita desain dan Mhm. juga bentuknya. Ini kalau seperti ini biasanya aduh susah bawanya, nanti masuk tas, nanti merusak tas Iya atau benar. ininya yang rusak. Nah, ini memang kita desain untuk bisa dilepas. Oh, bongkar pasang gitu ya. Bongkar pasang sehingga dia akan Oke. mudah dibawa kemana-mana. Didesain gitu kan. oleh Prof Isti sendiri ya? Iya. Oh, Tapi yang oke. membuat mitra gitu Iya. ya, tapi desainnya kami begitu. Nah, ini kan aturannya kita harus Mhm. memindahkan lempengan-lempengan ini Mhm. ke stick yang lain Iya. dengan cara pokoknya memindahkan tidak boleh yang kecil itu di bawahnya yang besar atau yang besar di atas yang kecil, ini tidak boleh. Oh gitu. Ya, Jadi tetap yang harus besar ini. harus di bawahnya gitu ya. Ini pindah ke sini boleh, pindah ke sini boleh. Oh gitu. Nah, itu syaratnya. Intinya tapi nanti ini harus berpindah begitu Ya, Prof? berpindah dengan posisi yang sama ke tempat lain. Berapa Oke. cara? Semakin banyak semakin tidak bagus. Oh begitu. Jadi ada minimalnya gitu. Minimalnya itu ya. Itu Mbak, tujuannya untuk apa, Prof? kreativitas. Kreativitas ya. Iya, Oh, seberapa jadi kreatif dia gitu ya. melatih anak untuk berpikir juga. Oke. Iya. Ini saya boleh Kan coba gitu. ini, Prof. Silahkan. Tapi Mbak, jangan banyak-banyak ya, Prof. Iya. Jadi kalau semakin banyak itu memang semakin lama juga Gitu caranya ya? kan banyak. Mungkin bisa mencoba 3. Siap. Iya, Oke, silakan. ini saya yang dites ini ya. Apakah saya kreatif ataukah tidak itu ya? Kreatif. Baik. Oke, Sobat UNES. Ini tak kasih lihat nih betapa Iya. kreatifnya saya gitu ya. Nanti kalau banyaknya cara sesuai dengan minimal, nanti Iya. dapat hadiah. Oh, begitu. Saya akan Iya. dapat hadiah. Siap. Kayaknya saya bisa ini, Prof. Kalau hanya 3. Pertama, ini harus berpindah ya, Prof ya? Iya. Ini pindah sini, gitu kan ya, Prof ya? 1, 2, 2, 3, 4, 4, ya. 4, 5, 5, 6, 6, 7. 7. Saya hebat ya, Prof. Iya. 7 Ini cara. hanya yang paling rendah berapa? Yang paling minim itu berapa, Prof? 7. 7. 7 memang Iya, 7. iya, Alhamdulillah iya, setelah ini iya, saya iya. dapat hadiah. Hadiahnya adalah langsung pengukuhan profesor. Alhamdulillah. Iya. S3 dulu gitu. Baik. Oh, berarti memang 7 ya, Prof Iya. ya. Jadi Iya. kalau semakin banyak ini juga caranya akan semakin
Tambah Iya, lama ya, Prof, ya? tambah, iya. Boleh Iya. dicoba, Prof? Kayaknya Nah ini akan 1 jam ya, Prof? dan sebenarnya ini kan untuk individual, jadi Mhm. memang untuk dibawa anak gitu ya. Nah, Mhm. ukuran yang klasikal, saya membuat ukuran klasikal dan individual itu kira-kira 1:4. Iya Jadi iya. harganya juga lebih mahal yang klasikal kan begitu. Ini Nah juga dijual beli juga, Prof? iya, Diperjualbelikan? Oh, jadi kalau bisa. supaya anak menggunakan kan harus tersedia di Mhm mhm, pasar, siapa iya. yang akan menyediakan gitu. Berarti Makanya di diproduksi sini massal? hilirisasi Mhm mhm. bekerja sama dengan mitra, dengan Mitra. menyiapkan, peralatan yang harus ada Mhm mhm. semacam, yang ini kan Oke. bahannya dari Evafoam. Mhm Nah, ini mhm. kami, untuk menghasilkan ini harus mengembangkan pisaunya, harus mengembangkan mesin pemotongnya gitu. Ini Jadi puzzle ya, Prof, ya? iya, puzzle juga. Mhm. Ya, jadi ini Tangram 7 memang sudah Mhm. ada ya, Mhm. secara digital juga sudah ada, tetapi Mhm. di sini kan, untuk matematikanya adalah bisa ke pemecahan masalah. Ya, Mhm. sebagai contoh ini disajikan aja soal ini, luasnya berapa. Iya, Ya. betul. Ini Nah, anak biasanya akan keluar bingung di kalau soal. belum pernah mengenal kan Mhm begitu. mhm. Tetapi kalau anak yang sudah, terbiasa, sudah mengenal dengan, Mhm. puzzle ini, Mhm. maka langsung Oh, iya ya. iya, Jadi benar dia ya. berpikirnya, "Ah, ini," gitu. Tapi kalau belum kenal, susah juga untuk menyelesaikan Iya. permasalahannya gitu. Oke oke, Nah saya baru kepikiran malah, Prof. iya. Jadi di sini, untuk menghasilkan alat peraga ini juga kami Mhm. harus, mesin atau peralatan pendukungnya harus kita Mhm. kembangkan juga, sehingga Gitu ya. kerjasama dengan bidang lain Iya, itu, dengan mitra gitu ya. iya, dengan bidang, teman-teman dari teknik Heeh, mesin iya iya, gitu, benar benar benar. kami lakukan. Iya. Nah Kalau mitra juga, kan belum, jadi maunya yang seperti apa gitu. Heeh heeh. Iya. Nah, Oh, alat oke. ini kemudian Heeh. yang dikenalkan untuk mitra atau industri bisa Mhm. digunakan. Itulah Mhm. hilirisasinya, Nji. Oke. Nah, ini tapi belum dijual belikan secara massal belum ya, Prof, ya? Atau sudah bisa Eee, atau bagaimana? kami sudah siap Oh, sudah ada dan ini? marketplace juga sudah ada. Oh, sudah ada Dan juga? kemarin juga ada Oke. siswa SMP Heeh. di Semarang yang mau Heeh. ujian praktek begitu, Heeh. membuka itu kemudian pas saya buka Mhm. ternyata dia pesan, ya udah saya kirim. Oh, begitu. Jadi Iya. kalau seperti ini dijualnya berapa ini, Prof? Itu 60.000. 60.000 Murah ya? ya? Iya, karena sudah, dan ini kan awet ya, Prof, ya, bisa Iya, pakai dibongkar catnya pasang cat juga. yang aman untuk anak. Ya memang Oke. ada cat khusus gitu. Iya, jadi ini juga memang didesainnya juga khusus juga Iya. ya, Prof, ya? Iya. Bisa bongkar Iya. pasang, bawa ke Kemudian, mana-mana gitu. awalnya ini saya mengembangkan ini untuk Mhm. siswa SD, SMP ya. Iya. Ini SMA dulu dipraktekkan Iya. di Selangor kalau tidak salah, mahasiswa Selangor. yang PPL di negeri Malaysia Mhm begitu, mhm mhm. dia mencobakan. Saya bawai satu, sekitar 30 Iya. pieces gitu. Iya. SMA yang siswanya perempuan semua itu. Oh, ada ya? Iya, ternyata juga asik. Iya, Ya, ini iya. nanti, apa namanya, memainkannya itu, apa namanya, ada seperti semacam kayak kuis gitu untuk, apa namanya, Iya, menghitungnya itu atau eee bagaimana? bukan menghitungnya ya, Oh, bukan ya? biasanya dia kecepatan untuk misalnya saja, Memasang gitu? buatlah Oh, seperti gitu. ini, Oh, siapa yang yang cepat itulah ini. yang juara, Oke, gitu. berarti bisa dibentuk macem-macem gitu ya, Iya, Prof, ya? sebelum pandemi kami beberapa kali melakukan lomba Oh, iya. SMP ya, Mhm mhm mhm. itu seperti itu. Jadi 20 nanti yang cepat dengan, perlengkapan yang sudah kami Mhm. siapkan begitu, kemudian nanti dari 1 sesi, 2 sesi, Mhm. kemudian pemenangnya akan didapatkan. Mmm. Jadi, keterampilan ya, Iya. cepet-cepetan Ini gitu. juga bisa dibentuk huruf juga begitu ya, Iya Prof, ya? iya, banyak sekali. Iya iya Binatang-binatang iya, juga baru tahu saya. oke. Nah, itu Lanjut kemudian, ternyata. menginspirasi saya Mhm. membuat untuk PAUD ya, Iya. atau kelompok belajar. Iya. Nah, ini ada 4 tema, Iya. gitu. Oke. Nah, jadi begini nih, Prof. Prof Isti di sini kan sebagai inisiator, ini ya, rintisan apa, Prof, namanya, IPTEK yang ramah anak Pusat begitu ya? Oh, Unggulan. Pusat Unggulan gitu Iya, ya, IPTEK. IPTEK gitu. Nah, sebenarnya yang digagas di sini tuh apa saja sih, Prof? Unggulannya itu apa saja begitu? Iya, jadi unggulan itu maksudnya kan, tidak ada di tempat lain Heeh gitu. Jadi heeh. benar-benar unggulan dari UNES begitu. Mhm. Nah, kalau pendidikan kan mungkin di, yang
LPTK, Mhm. universitas yang dulunya Mhm. LPTK pasti ada unggulannya, pendidikannya gitu. Iya. Nah, kami mengangkat untuk pendidikan ramah anak itu Mhm. sebenarnya Iya. juga dari apa yang saya teliti ini kan Mhm. sebenarnya untuk anak-anak juga. Mhm mhm. Ya, untuk memfasilitasi anak. Jadi anak itu dituntut untuk kritis, Mhm mhm. untuk kemampuan pemecahan masalah, tetapi kita menuntut itu kan harus kita fair. Iya, Jadi betul. harus menyiapkan fasilitasi Iya. juga. Nah, ini yang saya kembangkan. Nah, Oke. kemudian untuk yang PUIPRA itu Mhm mhm. sebenarnya kan untuk semua mapel. Mmm. Gitu. Jadi ya untuk IPA, untuk Iya. bahasa Iya. semuanya nanti kami kembangkan di PUIPRA Mhm. dan pendidikan ramah anak di sini itu kan bicara tentang pendidikan itu kalau pembelajaran ya medianya, Mhm ya mhm. alat Mhm penilaiannya mhm. gitu. Semuanya jenjangnya dari anak. Jadi ramah anak itu sebenarnya bukan anak-anak taman kanak-kanak, bukan. Iya. Tetapi anak di sini kami pakai kriteria sampai 18 tahun. Oh gitu Jadi ya? SMA, SMK Heeh. begitu. Nah, Oke. ramah anak itu sebenarnya kita menuntut, tetapi kita juga jangan membuat mereka itu menjadi tertekan. Mhm mhm. Nah, name text-nya itu, Iya. teks lainnya kami itu adalah "Ku tahu yang kau mau" Oh gitu? gitu. Iya, Aku tahu yang kau iya. mau. Jadi Oke. anak itu, sambil bermain, ya Iya. kita fasilitasi dia, Oh gitu gitu. ya, jadi Termasuk disediakan untuk yang fasilitasnya ya? pendidikan, luar biasa Mhm ya. mhm mhm. Ya, untuk sekolah luar Nah, biasa. yang menjadikan Prof. Isti kemudian sangat tertarik, terutama untuk yang ramah anak ini apa, Prof? Kenapa kok lebih ke situ begitu? Ya, sebenarnya walaupun saya penelitiannya adalah tentang matematika, Mhm. tapi sebenarnya kan pendidikan. Pendidikan Mhm. itu ya, relatif kan sama, general Mhm gitu ya. mhm. Jadi, kurikulum yang sekarang itu, menuntut supaya anak itu berkualitas, Mhm. berkarakter, Iya betul. berdaya saing gitu, Mhm. terutama untuk hasil yang dibandingkan secara internasional dari Iya. PISA dan sebagainya Iya itu iya. kan memprihatinkan. Jadi, Mhm. kami harus, bersama-sama untuk mari kita mengajak anak-anak supaya kita memfasilitasi dan mereka itu, belajar dengan senang Mhm. tetapi mencapai tujuannya gitu. Oke, jadi tidak hanya, apa namanya, kita targetnya adalah pada tujuan, tapi juga bagaimana, si anak juga Memfasilitasi ini ya itu. iya Jadi ya. saya selalu mengatakan begini, katakanlah, mahasiswa saat ujian kan Iya begitu, dia menggunakan model media seperti ini gitu iya. untuk meningkatkan kreativitas anak gitu. Nah, kemudian saya mengatakan, kreatif yang seperti apa? Apakah untuk menuntut kreativitas itu apa intervensi yang diberikan? Mhm mhm. Biasanya, iya, apa ya gitu. Saya Heeh. mengatakan tidak fair gitu. Kalau Iya. kita menuntut anak supaya Kreatif, kreatif, maka ya ini loh di dalam proses itu kita menyiapkan ini sehingga benar-benar anak fasilitasi gitu ya ya. gitu. Nah, jadi yang terakhir nih Prof, terkait dengan harapan peneliti terhadap keberlanjutan dari penelitian ini tuh apa, Prof? Iya. Jadi walaupun sudah hilirisasi ya, Iya. siap untuk produk ini siap untuk dipasarkan Mhm. secara massal, diproduksi dan dipasarkan secara massal, harapannya adalah sesuai dengan mungkin janji saya Mhm. terhadap, skema yang penelitian yang mendanai saya adalah menasionalkan. Iya, Menasionalkan. jadi saya sudah, memiliki strategi atau model Mhm mhm. jejaring Mhm. gitu. Ya ini kan di Jawa Tengah. Iya. Nah, di Jawa Tengah kami, membuat jejaring bekerja sama mendampingi guru-guru yang ada di Kota Semarang. Kami dengan Iya. MGMP Iya. Matematika SMP Kota Semarang, Mhm. produk kami sudah serahkan, artinya Mhm. udah untuk dipelajari, digunakan, kemudian, dengan pandemi ini, itu kan Mhm. jarak jauh ya. Iya Mereka betul. membuat video Mhm. pembelajaran dengan menggunakan ini. Nah, kita Mmm. sama-sama untuk mendampingi. Itu di wilayah Jawa Tengah. Nah, bagaimana Oke. untuk yang di wilayah di luar Jawa Tengah? Mhm. Tidak mungkin kita, akan, menggapai sendiri Mhm terlalu jauh mhm begitu, mhm. sehingga berkolaborasi dengan perguruan tinggi setempat. Oke, berarti perlu Iya, jadi kerjasama itu ya iya, dengan perguruan kemudian tinggi mereka setempat yang gitu. mereplikasi.
Ya, Ya ini ya loh ya. punya saya seperti ini gitu. Iya. Jadi bukan, "Oh itu milik saya jangan," enggak. Jadi kami, Mhm. silakan mereplikasi kemudian tetap berkomunikasi begitu. Oke. Nah, alhamdulillah sudah, menjalin ya Iya jejaring iya. kemarin dengan, pendidikan matematika di Universitas Borneo Oh sudah Tarakan. Borneo juga Ya, ya? kemudian Baik. Universitas Ahmad Dahlan Mhm Jogja, mhm mhm. begitu kemudian yang di Cirebon sudah. Oh Nah, juga sudah. semoga saja, itu akan, tetap berlangsung untuk Mhm saling mhm. menguatkan. Satu tujuannya adalah sama-sama untuk mencerdaskan anak bangsa khususnya untuk matematika. Oke. Dan harapan kami, kemarin kan kami juga mengenalkan untuk Mhm. pengambil kebijakan Iya melalui di dinas-dinas, pendidikan kota iya maupun kabupaten, iya. khususnya di Jawa Tengah ada beberapa yang sudah, memberikan respon positif, Mhm siap mhm. untuk memanfaatkan untuk, sebagai dasar atau pertimbangan di dalam mengambil kebijakan khususnya untuk pelaksanaan, pembelajaran matematika di Mhm. pendidikan dasar begitu. Nah, Oke. itu kan, saya masih seperti itu dan Heeh satu heeh. hal lagi ini sudah selesai, saya akan menyerahkan. Artinya Menyerahkan. hasil ini ya, nanti Iya. saya akan, ini loh yang sudah ada termasuk peralatannya dan sebagainya supaya Mhm mhm. ini benar-benar menjadi kan memang awalnya kan sebagai unit usaha ini. Mhm. Sehingga terus Mmm. bisa bisa memproduksi, Mhm menginovasi mhm. terus begitu. Iya Nah, ini saya serahkan ke UNES, iya. Universitas Negeri Semarang melalui jurusan matematika Oh begitu. begitu. Jadi ini juga Iya. bisa dikembangkan untuk yang pengembang bisnis gitu ya, Prof, Iya, ya? ya, Oke. dan insya Allah nanti bersama teman-teman terus akan mengembangkan. Jadi tidak Mhm. sampai di sini. Saya yakin nanti untuk yang alat peraga Mhm kreatif mhm. dan sebagainya akan terus berkembang. Di Mhm. sisi lain, Mhm. saya harus tetap melakukan penelitian nih. Iya iya. Ya, nah alhamdulillah untuk ini tahun terakhir, Mhm. kalau tahun terakhir itu mesti harus, ikut berkompetisi lagi untuk Oh, tahun berikutnya dan alhamdulillah masih terkait dengan alat peraga. iya. Yang akan kami lakukan adalah alat peraga yang konkret ini Mhm. kami akan, virtualkan. Oh Jadi gitu ya? bukan visualisasi Iya. tapi animasi ke, yang virtual Secara virtual gitu. gitu ya, biar Iya. juga lebih mudah dipahami gitu ya oleh, mendekatkan Sebenarnya juga kita itu, menyesuaikan dengan tuntutan zaman zaman gitu ya? juga. Heeh. Jadi bukan berarti yang alat peraga konkret itu ketinggalan zaman, Iya. sekarang yang virtual gitu. Heeh. Menurut saya tidak. Jadi Mhm. kami menyiapkan itu semua, silahkan pilih mana yang sesuai dengan kebutuhan Iya anak, iya kan iya iya. beda-beda anak. Iya betul betul betul. Iya, kalau memang bisanya, yang bisa dijangkau adalah yang konkret, ada. Mhm Kalau, mhm. saya suka yang virtual, Virtual. ada. Yang visual biasanya Iya. melengkapi yang konkret, Apalagi dengan begitu. kemajuan teknologi yang sekarang ya, Prof, ya. Iya iya, Oke, insya baik. Allah semoga aja, berjalan dengan lancar. Amin, dan tentunya juga ini Iya, jadi amalan untuk Prof Isti sendiri nih, dengan menasionalkan ini dan kami sehingga bareng-bareng oh itu. gitu ya, Iya, bersama-sama jadi dari berkolaborasi gitu ya? iya, dari pendidikan matematika Mhm. saya sendiri, kemudian teman yang dari Ilkom Mhm dan mhm. dari DKV. Oh itu Desain memang ini ya, komunikasi. kerjasama dari berbagai Iya, pihak saya juga yakin itu gitu ya? akan menghasilkan sesuatu yang lebih dibanding kalau, Sendiri gitu ya? monodisiplin gitu. Benar benar Oke. benar. Wah ini sangat menginspirasi terutama Iya bagi saya. Berarti nanti kalau saya mau mengembangkan sesuatu nih kalau bisa ya tidak hanya yang saya berdiri sendiri begitu ya, Prof, ya, iya harus iya berkolaborasi juga iya, itu. Nah saling itu melengkapi. saling Iya melengkapi itu iya. Sobat UNES, jadi seperti itu, pentingnya kita itu bekerja sama gitu ya, dari berbagai bahkan bisa dikatakan beda ya, Prof, ya, antara yang dari matematika dengan di kafe itu kan jelas ilmunya juga kan sebenarnya kan, Iya, konsentrasinya juga beda begitu ya, beda, Prof, tapi ya? nanti akan melengkapi dan menghasilkan Mhm. sesuatu yang lebih gitu Nah harapannya, iya, plus. betul betul. Oke baik, yang terakhir nih, Iya. Prof, mungkin ada pesan-kesan untuk Sobat UNES, Prof, yang mau disampaikan? Terima kasih sahabat UNES, kaitannya dengan alat peraga khususnya di sini ya, yang Mhm. para pendidik juga orang tua, ya, itu yang sudah ada mari kita manfaatkan bersama-sama untuk kepedulian kita kepada kecerdasan anak-anak kita terutama matematika. Kemudian untuk yang peneliti,
Mari kita sama-sama untuk bergandeng tangan untuk meningkatkan, mengembangkan pendidikan dan satu tujuan mencerdaskan anak bangsa. Gitu. Oke. Terima kasih Mbak Baik, Tuti. terima kasih Prof. Isti dan terima kasih juga pada Sobat UNES yang sudah berkenan menyaksikan channel kita. Begitu jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe, jangan lupa like, comment, share gitu ya. Jangan lupa juga ikuti IG-nya podcast UNES yang belum follow, silahkan segera follow. Jangan lupa juga didengarkan Spotify-nya podcast UNES. Sekali lagi terima kasih Prof. Isti dan selamat juga atas Sama-sama. pengukuhannya Terima kemarin kasih Mbak begitu. Tuti. Iya, saya Tuti Wijayanti dan juga Isti Hidayah. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.